Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke teman-teman di Al-Aqsa sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar bersama-sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini bukan pengajian Ibu ya, karena kapasitasnya belum sampai ke sana. Jadi ini lebih pada sharing sebenarnya, sharing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal pengasuhan, selalu saja sebenarnya yang perlu kita underline, kita garis bawahi itu adalah bukan penguasaan teori parenting sebenarnya Ibu dan Bapak. Jadi lebih kepada persoalan keberkahan sebenarnya. Jadi pernikahan, rumah tangga, pengasuhan itu hebatnya rumah tangga, hebatnya pengasuhan itu bukan karena teori, itu Bapak dan Ibu ya, tapi lebih kepada persoalan keberkahan. Nah, saya yakin ibu-ibu dan bapak di sini sudah menyelesaikan atau para ulama 3 keberkahan yang paling utama di dalam kita mengurus rumah tangga dan mengurus pengasuhan anak-anak kita. Satu adalah keberkahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama menyebutkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan rumah tangga kita akan insya Allah kalaupun ada masalah akan lebih gampang diselesaikan, pengasuhan akan lebih gampang diselesaikan kalau hubungan kita, hubungan suami istri dengan Allah tidak berjarak. Itu benar ya. Kalau istilahnya dalam parenting itu hubungan yang terhubung, tersambung dan tergantung kepada Allah. Kalau Abdullah bin Mubarak menyampaikan keberkahan dalam hubungan kepada Allah ini terutama adalah hubungan suami ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa kalau ada masalah di dalam rumah tangga, masalah dalam pengasuhan, sebenarnya yang paling utama kalau ibu lihat adalah paling gampangnya ibu ya, sholat subuh suami ibu di mana? Itu paling gampangnya itu sebenarnya, itu paling gampang. Berapa banyak dibaca Al-Quran dalam sehari gitu ya? Sudah punya anak, sudah mulai dewasa gitu, apakah sudah ada perubahan bacaan Al-Qurannya? Intinya adalah seperti apa hubungan relasi spiritual sang suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 20 tahun yang lalu kita berkumpul di Denpasar Bali seluruhnya, itu seluruh ahli dan praktisi parenting sedunia, apakah itu Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Nah, kita sepakati ini, salah satu yang kita sepakati di Denpasar Bali waktu itu adalah hubungan persoalan rumah tangga, persoalan pengasuhan itu sangat tergantung seperti apa hubungan suami ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan saya kaum laki-laki ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmiah ini dibuktikan. Jadi kalau ada persoalan di rumah tangga, ada persoalan pengasuhan, sebenarnya paling gampang nggak usah datang ke psikolog dulu, nggak usah datang ke psikolog dulu, nggak usah datang ke psikiater dulu, tapi benarkanlah, doronglah suami ibu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kata para ulama menyebutkan kalau ini kita lakukan, Allah tidak akan mencabut keberkahan di rumah tangga kita. Itu baik-baik. Yang kedua adalah keberkahan pernikahan. Nah, yang satu keberkahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah keberkahan pernikahan. Nanti kita akan diskusikan ibu dan ayah semua. Keberkahan pernikahan ini gampangnya adalah pertanyaannya, masihkah kita dengan pasangan kita sama-sama agenda sedunianya masih sama dan agenda sesurganya masih sama atau tidak? Gitu enggak ya? Jadi misalnya kalau agenda sedunianya ibu bilang sama suami, Mas kayaknya kita aku pengen makan deh di mana gitu ya, gitu ya. Terus kata suami, ya ayo gitu ya. Terus kemudian bunda bilang sama suami, misalnya Mas aku kayaknya kita udah hampir sebulan deh gak yang melayar bareng-bareng gitu ya. Aku pengen banget kita ke mall bareng-bareng, ntar malam aku bangunin ya gitu. Kalau suami bilang, aduh aku kalau bangun sepertiga malam itu sakit gitu. Nah berarti memang agenda sedunianya sama tapi agenda sesurganya nggak sama gitu ya, gitu ya. Nah ini adalah keberkahan dalam pernikahan. Pertanyaan yang kedua dalam keberkahan
pernikahan itu adalah masihkah kita serumah dan sejiwa, gitu ya. Gitu. Salah satu yang membuat saya gitu, ibu, saya secara pribadi adalah mengevaluasi diri saya. Setelah 3 bulan setelah pandemi itu ada penelitian di teman-teman NGO dan teman pemberdayaan pengasuhan di Indonesia, beberapa lembaga melakukan penelitian tentang kondisi rumah tangga di Indonesia. Salah satu hasilnya itu adalah rumah tangga di Indonesia sekitar 40% itu serumah tapi nggak sejiwa, gitu deh. Ketemu secara fisik setiap hari, tapi jiwanya nggak ketemu sebenarnya. Jadi gimana dia melalui rumah tangga itu? Ya salah satu pilihannya adalah berpura-pura sebenarnya, ibu ya, berpura-pura sakinah, berpura-pura damai, berpura-pura bahagia. Nah ini sebenarnya tidak menguntungkan buat ibu dan bapak, apalagi tidak menguntungkan bagi anak-anak. Apalagi nanti kalau kita bicara soal bagaimana kita membuat anak kita dalam tanda petik menjadi tangguh, gitu ya bunda ya. Tangguh itu kalau pengertiannya dalam parenting itu adalah usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya itu kan. Jadi nanti kalau usianya anak ibu, anak bapak usia 15 tahun secara fisik, harusnya usia psikologisnya di atas umur 15 tahun. Nah yang tadi Ustazah sebutkan, salah satu yang kita hindari dalam pengasuhan adalah anak-anak yang tadi beliau sebutkan, anak-anak generasi stroberi itu udah yang usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Usianya 14 tahun, tapi usia psikologisnya usia 10 tahun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang perlu kita landasi, kita perlu diskusikan, diskusikan dengan pasangan kita adalah keberkahan pengasuhan. Nah, keberkahan pengasuhan itu nanti kita diskusikan juga, tapi secara sederhananya begini mungkin ayah dan bunda. Ayah bunda setuju kalau anak itu miliknya Allah? Setuju? Setuju ya. Jadi kalau miliknya Allah berarti harus diurus dan diatur dengan cara Allah. Setuju? Setuju. Nah, saya mencontohkan diri saya ini, ibu dan bapak. Saya dahulu, misalnya dulu ketika masih dengan almarhumah saya, kita itu dulu punya anak, tapi kita ngatur dan mengurus anak-anak tidak dengan cara yang diinginkan oleh Allah gitu. Gitu ya, ibu ya, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah saya seperti berkhianat gitu dengan amanahnya Allah gitu. Jadi seperti apa ya Bu contohnya? Laptop misalnya, saya punya laptop mereknya A, itu benar ya, gitu ya Bu, ya. Kalau laptop merek A, mereknya A itu harusnya diatur dioperasionalkan dengan manual booknya laptop A, gitu ya benar ya. Nah, kalau nanti manual booknya laptop A ini saya pakai manual booknya laptop B, kira-kira hancur nggak laptop A ini? Hancur, ya. Jadi persoalan kita dalam pengasuhan itu, kenapa susah betul mengurus anak? Kenapa kita banyak anak kita melawan, kita apa gitulah Bu Bunda ya. Salah satunya adalah karena memang keberkahan dalam pengasuhan. Kita nggak tahu anak kita di umur misalnya 0 sampai 1,5 tahun itu, atau 0 sampai 4 tahun, ada cara-cara atau desainnya Allah gitu Bunda ya. Ayah ya, saya ini sekedar mengingatkan diri saya sebenarnya kalau Bunda insya Allah kata lah ya. Karena di dalam pengasuhan dalam Islam itu kita menyebutnya parenting itu by design, not by accident. Jadi pengasuhan itu ada desainnya. Karena anak itu milik Allah, berarti ada desainnya Allah. Itu Bunda ya. Nah desain Allah itu secara sederhana adalah kalau anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, desain Allah itu Allah atur seperti misalnya di surat An-Nahl 78 itu, seperti yang Bunda sudah lakukan ya sehari-hari. Kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, Allah menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'alakum sam'a wa absara wa afidah. Gitu ya. Anak 0 sampai 7 tahun itu harus hati-hatilah dengan 3 hal yang Allah berikan terbaik sepanjang hidup anak kita. Apa yang pertama? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Jadi sebenarnya fokus kita, desainnya Allah kalau punya anak 0 sampai 7 tahun itu cuma 3 sebenarnya ayat Bunda. Jaga pendengaran anak kita, jaga penglihatan anak kita, jaga hati nuraninya. Itu Bunda ya. Itulah sebabnya kenapa kalau punya anak 0 sampai 7 tahun itu Bunda berusaha terus dengan suami untuk memperbaiki tahsinul Qur'annya. Itu Bunda ya. Kenapa tahsinul Qur'annya? Karena membacakan Al-Quran itu adalah salah satu hobi yang harus dihebatkan oleh ibu punya anak 0 sampai 7 tahun. Karena itulah pendengaran yang terbaik yang sudah berikan kepada
amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar ya. Nah, ini saya sekedar hanya mengingatkan ke diri saya. Punya anak 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu maksud saya sampai orang ibu hamil ya, ibu hamil di usia kehamilan ketika 3 pekan atau 4 pekan kehamilan sebenarnya sudah masuk dengan urusan anak 7-8 itu. Itulah desain, gitu deh. Itulah sebabnya kenapa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu guru-guru yang terbaik itu dibandingkan PAUD, TK, SD, SMP, guru yang terbaik itu harusnya guru PAUD. Itu udah ya. Jadi kalau kita mau nanyakan, misalnya mana kita tanya gitu, mana yang wajib hafal Al-Quran, tahsinul Qurannya bagus, hafalannya banyak, guru PAUD, TK, SD apa SMP? PAUD harusnya. Itu udah ya. PAUD, TK. Mana gaji yang paling besar? Guru PAUD, TK, SD apa SMP? Harusnya PAUD, gitu udah ya. Karena mana Allah paling berat di sini. Kan itu benar ya. Jadi misalnya Bunda punya anak-anak kita nanti di umur 20 tahun ke atas itu sangat tergantung seperti apa fondasi Bunda di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu udah ya. Seperti apa yang Bunda lakukan di usia 0 sampai 7 tahun. Apakah Bunda dan Ayah menjaga betul pendengaran anak, menjaga betul penglihatan anak, menjaga betul tidurannya anak. Soal penglihatan pun saya cerita sedikit. Sekitar 25 tahun yang lalu saya diajak oleh seorang ibu untuk mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Buah Hati. Ibu itu namanya Ibu Eli Risma. Dulu awal-awal kami berdua dulu mendirikan yayasan, kemudian beberapa orang terlibat di dalam yayasan itu. Salah satu core kami adalah soal pornografi, gitu ya. Penelitian yang kami lakukan hampir 2,5 tahun itu, anak-anak di Indonesia kelas 5 SD 6 sampai 7 8 itu yang sudah terpapar pornografi ya, terpapar pornografi itu sekitar 96%. Kan? Terpapar pornografi itu maksudnya dia nggak kuat kalau nggak mengakses pornografi, gitu kan? Anak-anak yang terpapar pornografi ini sekitar 45 sampai 50%. Dia dipastikan dan terpetik dalam penelitian kami itu dia akan terpapar porno aksi, gitu kan? Nah, porno aksi itu bagi anak-anak kelas 5-6 itu yang mereka lakukan itu adalah bukan melakukan hubungan suami istri, tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah masturbasi dan onani. Masturbasi dan onani itu akan merontokkan hampir 30% sisi saraf anak-anak kita. Itu benar. Jadi makanya anak-anak kemudian akan jadi generasi strawberry, di luarnya bagus tapi di dalamnya hancur-hancuran itu. Kenapa? Karena memang pasukan. Saya mau bicarakan 0 sampai 7 tahun tadi udah soal penglihatan yang Allah sebutkan, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'akum sam'a wal absar. Penglihatan yang harus kita jaga di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi penelitian kami lakukan itu apa sebab kok anak-anak kelas 5, 6, 7, 8 itu sangat gampang terpapar pornografi. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak yang dia tonton ibu dan bapaknya atau apa di umur usia dini sebenarnya. Jadi dia melihat sesuatu yang sebenarnya sudah nggak boleh dia lihat gitu loh, ya sudah nggak harus kita jaga, kita betul dilihat kembali. Dan ini dia simpan 10 tahun ke depan. Seperti yang ibu bapak ketahui bahwa kemampuan yang Allah berikan kepada anak kita di usia 0 sampai 5 tahun itu, kemampuan dia mendengar itu, dia mampu mendengar hampir dan dia simpan hampir 6.000 kata-kata per hari. 6.000 kata-kata per hari. Dan berapa lama dia simpan? 10 tahun dia simpan. Jadi kalau ibu bapak berkeinginan untuk menjadikan anaknya hafiz Quran di usia balik, sebenarnya salah satu jalan yang paling gampang itu adalah khatamkan Al-Quran berkali-kali di usia 0 sampai 7 tahun. Karena setiap hari ada Allah mampukan menyimpan 6.000 kata-kata. Kalau dikonversikan kepada Al-Quran, sudah berapa juz yang disimpan? Sudah berapa juz yang kita disimpan daya. Saya pernah buktikan ini ketika saya bikin beberapa program di televisi. Saya bikin program Dajjal, hafiz Quran dan lain-lain. Setiap audisi, ratusan ribu audisi, kita membuktikan daya hafal ini sebenarnya nikmat yang Allah berikan ini. Nah itulah sebabnya nanti Bunda kenapa kita membutuhkan betul 3 hal yang tadi saya sebut itu adalah keberkahan hubungan dengan Allah SWT, terutama suami, terutama kami, itu Bapak Ibu ya. Kemudian keberkahan pernikahan itu, dan yang terakhir adalah keberkahan pengasuhan. Keberkahan pengasuhan itu yang tadi saya sebutkan itu adalah kalau anak itu kita yakin milik Allah, berarti harus diurusnya dengan cara-cara Allah. Nah tadi saya sebutkan 0 sampai 7 tahun desainnya anak 7-8. Kalau Bapak Ibu punya anak 8 sampai 15 tahun desainnya seperti yang Allah sebutkan di As-Saffat 102 itu. Qala Nabi Ibrahim mengurus Nabi Ismail. Atau yang Allah sebutkan Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi urus anak 8 sampai 15 tahun itu
anak laki-laki dilaki-lakikan, anak perempuan diperempuankan. Itu benar ya? Supaya nanti anak laki-laki tidak menjadi laki-laki secara fisik di usia 20 tahun ke atas, tapi perkembangannya tidak laki-laki. Banyak itu terjadi pun. Kita nomor 5 Bunda di seluruh dunia penyimpangan seksual anak laki-laki, nomor 5 di dunia. Anak laki-laki yang di usia kelas 2 SMP sampai tingkat 3 sampai tingkat 4 perguruan tinggi. Apa sebabnya penyimpangan seksual? Karena salah satu penyebabnya di usia 8 sampai umur 15 tahun, yang usia itu adalah usia ayahnya melaki-lakikan anak laki-laki. Dia nggak punya ayah, itu udah ada ayahnya secara fisik, tapi ayahnya nggak terlibat secara psikologis. Atau ayahnya mengatakan, aku nyari uang aja ya dek, urusan emosional anak gimana? Ini anakmu sudah umur 9 tahun mas, bawa anak dia ke masjid subuh-subuh supaya dia tahu bagaimana laki-laki itu beragama. Nah ayahnya nggak hadir, itu udah ya. Ada ayahnya secara fisik tapi nggak ada hadir secara psikologis. Ini persoalan besar negara kita sebenarnya ayah dan bunda. Karena apa? Karena nanti akan lahirlah generasi-generasi pemimpin-pemimpin kelak kemudian hari yang dia laki-laki, apakah dia itu lurah, camat, gubernur, presiden dan lain-lain, dia laki-laki secara fisik, tapi dia memutuskan dan tidak seperti seorang laki-laki. Apa persoalannya? Karena yang tadi itu budaya yang tadi kita sebutkan. Baik, saya kemudian kalau sudah kita sepakati yang 3 itu, yang selanjutnya ini hanya teori-teori saja bunda. Bunda percaya boleh, juga nggak percaya juga kebangetan. Gitu. Bunda juga boleh istirahat, tidur juga boleh. Nah, saya kasih judul ini, jadikan anak tangguh bukan tangguh. Jadi jadikan itu saya ada tanda petiknya. Kenapa? Karena jadikan itu sebenarnya adalah haknya Allah. Itu benar ya. Haknya kita adalah cuma ikhtiar. Itu benar ya, ikhtiar. Bersepakat ya benar ya. Sepakat ya. Nabi Nuh, apa kurangnya Nabi Nuh lah gitu Bapak Ibu ya. Tapi beliau nggak bisa mampu menjadikan anak beliau anak yang soleh. Ya, benar ya, kita baca di sejarah. Jadi ukuran kita adalah kita berhasil atau tidak, seberapa hebat kita berusaha. Itu udah ya. Seberapa banyak bunda dan ayah mengeluarkan air mata dalam tunjang sholatnya, qiyamul lailnya, doa-doanya, kemudian usahanya yang lain-lain. Urusan soleh atau tidak, urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat ya, oke. Anak yang tangguh itu secara sederhananya nanti kita diskusikan ya udah ya. Saya izin berdiri ya bunda. Anak yang tangguh itu, nah sekarang kita melihat ada fenomena. Saya mau bilang itu nggak apa. Anak yang tangguh itu kita melihat ada fenomena ya, nah, gitu, ya. Jadi fenomena yang tadi disebutkan adalah anak yang generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh itu generasi yang rapuh dan lumpuh. Ya, rapuh dan lumpuh itu contohnya inilah. Ya, ada generasi alay, generasi stroberi, abai, melayang dan lain-lain. Itu benar ya. Ya. Sering kita lihat ya. Jadi contohnya gini bu, generasi yang termasuk rapuh dan lumpuh itu adalah generasi dia kelas 4 SD, itu udah ya, belum bisa gimana cara menyelesaikan persoalan, itu udah ya, kalau ada persoalan masih lari ke ibu ke bapaknya, kalau makan belum bisa membereskan makanannya, kalau tidur belum bisa membereskan tidurnya, kalau kita tegur dia marah, dia ngambek, itu generasi alay, itu udah ya. Generasi yang flight bukan fight. Jadi banyak nih pun generasi flight bukan fight. Kalau ada persoalan, dia kabur, itu benar dia kabur. Ya, dia nggak bisa menghadapi persoalan. Kenapa? Karena memang banyak sebabnya. Bisa jadi karena kita memang tidak mencontohkan itu kepada anak-anak kita. Ya, saya cerita ini pun karena kita sedang bunda-bunda sedang bersemangat untuk membicarakan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saudara-saudara kita di Palestina itu salah satunya adalah kenapa kita membantu saudara kita, karena kita mau belajar dari mereka. Itu udah ya. Salah satu contoh yang terbaik di Palestina itu adalah anak-anak beliau, anak mereka itu lahir menjadi generasi yang dibuat dalam tanda petik dibuat betul menjadi generasi yang tangguh, yang ada apa ya, ya kalau ada persoalan itu dilatihkan. Contoh bunda ya, bunda dan ayah pasti sudah melakukan ini di rumah. Kalau anak-anak bunda di atas umur 10 atau ke atas, kalau dia ada persoalan, kalau dia bilang sama bunda, dia bilang bun aku ada persoalan, bagusnya bunda bilang sama ayahmu. Itu bunda ya. Karena 10 tahun ke atas itu secara fitrah dia sudah harus mendapat, kalau dia laki dan perempuan, dia harus dilatih ke laki-lakiannya dan dilatih ke perempuanannya. Kalau secara fitrahnya di dalam pengasuhan itu bun, anak 10 tahun ke atas itu kalau dia ada persoalan, bunda dia bilang bun aku tadi dibully sama teman.
Bunda bilang, iya Bunda ngerasain berat Mang dibully, boleh nggak kamu bicarain ayah? Ketika dibicarain ayahnya jangan selesaikan masalah langsung, karena fitrahnya adalah, kita masih ingat As-Saffat 102, bagaimana pola Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gimana caranya supaya anak kita tangguh kelak kemudian hari? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencontohkan anak-anak umur segitu, balikin ke dia gitu loh Bunda. Menurut Mas bagusnya gimana? Gitu ya Bunda. Masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim mengatakan, Bang, fikirkanlah apa pendapatmu, gitu Bunda ya, gitu ya. Itu yang kita lihat di As-Saffat 102 itu. Baik. Nah kemudian sudah barang tentu kita membutuhkan anak yang tangguh. Bahkan ayah dan Bunda butuhkan anak yang tangguh. Ya, maka dia, saya sebenarnya berkeinginan betul karena bicara soal residensi ini, ketangguhan ini, nanti di usia-usia 2 tahun, 3 tahun sebenarnya ini proyek besarnya Bapak sebenarnya, ya. Jadi pengen betul sebenarnya ada bapak-bapak yang hadir gitu, tapi sudah diwakili oleh 4 orang bapak-bapak ya, insya Allah. Karena sangat berat bagi kita, karena ada umur tertentu yang sebenarnya itu adalah yang tadi saya sebutkan itu yang pola yang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu yang umur 8 sampai umur 15 tahun itu memang umurnya ayah itu. Ayah yang mau melatih bagaimana laki-laki menyelesaikan persoalan, bagaimana laki-laki takut, bagaimana laki itu marah dan lain-lain. Baik. Nah, kita butuh anak yang tangguh. Sepakat Bunda dan ayah? Sepakat ya. Kita tangguh itu, resiliensi itu kayak gini lah artinya Bunda, daya antisipasi, daya pulih, daya bangkit, daya tahan, daya letting, daya bangun. Ini nggak bisa langsung seperti tahu bulat ya, digoreng mendadak halo jadi gitu, nggak bisa. Tapi ini memang harus dilatih, gitu ya Bunda. Apa sebabnya kenapa Bunda punya suami, kemudian ketika anak Bunda umur 2 tahun, kenapa diwajibkan di dalam parenting itu ayahnya itu main gulat dengan anak laki-lakinya? Salah satunya adalah membangun ketangguhan ini Bunda. Ya, di umur 2 tahun, kan seringnya 2 tahun, 3 tahun main gulat gitu ya. Nah. Baik. Nah kemudian kenapa kita membicarakan soal bagaimana meneguhkan anak-anak ini dan supaya kita juga jadi anak orang yang tangguh, adalah Allah mengingatkan kepada kita, hanya ini sebenarnya adalah saya pun sebenarnya lebih banyak sebenarnya saya ini merefleksi diri. Yang paling ayat Allah ingatkan kepada kita itu adalah jangan mengkhianati amanah Allah. Sepakati pun ya, jangan mengkhianati amanah Allah. Jangan sampai nanti dia menghisab kita ini berdiri di barisan orang tua yang pengkhianat. Itu yang paling kita takutkan sebenarnya. Jadi sekarang ini mumpung Allah masih memberikan kita nafas, itu mudah ya, masih ada kemungkinan untuk berubah gitu mudah, untuk mengubah semuanya ini. Artinya mari kita mengubah sesuai dengan, kalau anak itu miliknya Allah, berarti harus kita cari tahu cara keinginan Allah dengan anak ini apa gitu loh mudah. Gitu. Jadi saya sebutkan 0 sampai 7 tahun ada An-Nahl 78, itu mudah ya. 8 sampai 15 tahun ada Asy-Syaffat 102. Kalau anak saya sudah besar ya Irwan, usia 15-16 tahun ke atas, yang tadi Bunda bacakan itu salah satunya. Saya ada Luqman, bagaimana mengajarkan remaja beliau, ayat 13 sampai ayat 19. Jadi Bunda sebenarnya ngurus anak itu sudah ada desainnya. Jadi nggak usah kita repot-repot gitu loh Bunda. Nggak usah kita sok tahu apa itu, udah ada, Allah udah atur sebenarnya. Cuma persoalan kita mau nggak memakai apa yang didesainkan Allah. Misalnya gini Bu, kita mau menghebatkan anak kita nanti kelak kemudian hari. Oh anak kita mau sampai 7 tahun, pekerjaan cuma 3. Apa 3 pekerjaan kita? Jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hati kan gitu ya. Itu pekerjaan sudah selesai teman. 3 itu sebenarnya program. Ya. Baik. Nah apa amanah Allah yang nggak boleh kita khianati? Itu pun satu adalah anak itu miliknya Allah. Kayak bisa di sini ya. Anak itu miliknya Allah, maka diasuh dididik dengan manual yang diinginkan Allah. Sepakat ya Bu ya? Saya sepakat Bu, tapi saya selalu sampai saat sekarang ini saya dalam sujud-sujud saya, dalam doa-doa saya takut betul Bu kalau Allah cabut nyawa saya, karena banyak betul kezaliman, pengkhianatan yang saya lakukan terhadap anak-anak gitu ya. Dulu di usia 0 sampai 7 tahun saya nggak ngerti Bu tentang anak 78. Saya nggak ngerti bahwa pendengaran anak, bahwa usia terbaik sepanjang hidup anak kita itu, sepanjang hidup anak kita itu, usia terbaik itu usia 0 sampai 15 tahun, usia terbaik itu. Nanti usia terbaik lagi 15 tahun itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Usia terbaik yang paling baik sepanjang hidup anak kita itu ada di usia 0 sampai 1,5 tahun atau 0 sampai 2 tahun, yang disebut dengan maternal bonding itu. Jadi kalau Bunda punya anak 0 sampai 1,5 tahun itu
itu kemampuan dan potensi yang Allah berikan itu sangat terbaik sepanjang hidup. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya anak 0 sampai 1,5 tahun, 0 2 tahun itu sepakat betul sama suami. Jangan banyak bertengkar. Kemudian ayo kita dekatkan diri kepada Allah. Itu mendaya. Kita kuatkan pendengaran anak dengan kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan lain-lain. Baik. Saya ada contohnya saya ini, karena saya banyak sekali mengalami melakukan kesalahan-kesalahan. Beberapa waktu yang lalu saya pesan online, tongsis online, itu benar ya, tongsis. Harganya cuma 35.000. Saya menyebutkan cuma 35.000, nanti ada hubungannya dengan tematika. Kemudian datanglah tongsis ini ke rumah, yang harganya 35.000 itu. Saya buka boxnya, kemudian saya periksa tongsisnya, kemudian aman, itu benar ya, nggak ada yang cacat. Kemudian saya buang nih kotaknya ke tong sampah. Ketika saya buang ke tong sampah itu, tiba-tiba di boxnya itu keluar buku kecil, udah buku saku itu, ya, halaman 15 halaman. Saya bilang tongsis yang harganya cuma 35.000, gitu ya, itu ada manualnya, ada caranya. Saya pegang, saya baca, gitu ya. Saya bilang harga cuma 35.000, ada manualnya, gitu benar ya. Saya lihat halaman pertama itu ada 15 item checklist. Bagaimana cara memasang handphone yang benar dan baik. Halaman yang kedua ada 15 checklist kalau handphone miring. Nah, halaman ketiga, keempat, limanya saya gak kuat baca. Kenapa Bu? Karena saya bilang ke diri saya, ya Allah, ini handphone tongsis yang harga 35.000 ada manualnya. Saya punya anak, saya gak punya manual kan? Gitu Bapak Ibu. Ini yang membuat saya deg-degan gitu Bunda ya. Kalau Allah cabut gimana nih? Apa tanggung jawab saya terhadap apa yang saya lakukan kepada anak gitu ya? Saya nggak ngerti, nggak ada manual yang saya pegang, gitu Bunda ya. Nah ini salah satu kenapa kita bicarakan anak yang tangguh pada kesempatan hari ini. Yang kedua adalah amanah Allah kepada kita itu ada dua, Bunda. Ada amanah pertumbuhan, ada amanah perkembangan. Jadi tidak ada lagi orang, ibu dan bapak atau bapak yang mengatakan saya hanya cari uang saja, gitu Bunda ya. Karena amanahnya bukan hanya untuk fisik, tapi amanahnya juga adalah ada spiritualnya, ada emosionalnya, ada intelektualnya, ada sosialnya, gitu Bunda ya. Jadi 5 amanahnya yang jatuh di pundak kita berdua. Jadi bukan hanya kepada ibu saja, tapi juga kepada bapak. Baik. Kemudian yang berikutnya bapak dan ibu adalah amanahnya. Ayat ini nggak boleh kita khianati pun. Makin kecil, makin besar amanahnya Allah. Jadi makin kecil umurnya anak, makin besar potensi yang Allah berikan. Artinya harus kita makin serius ngurusnya. Gitu Bunda ya? Sepakat Bun? Nah sepakat ya mudah-mudahan ya Bun ya. Kita sepakat aja lah, udah mau siang ya Bun. Jadi semakin kecil berarti kita semakin harus serius ngurusnya. Jadi gini Bunda, kalau anak punya anak 0 sampai 7 tahun karena itu usia yang terbaik, Bunda, usia yang terbaik. Tadi saya sebutkan Bunda, 0 sampai 7 tahun itu potensi mendengar anak, melihat anak, potensi dia menyimpan itu, kalau dia lewat pendengaran bisa dia simpan 6.000 kata-kata per day, per hari. Itu Bunda ya. Berapa lama dia simpan? 10 tahun dia simpan ke depan. Lewat penglihatan, lewat hati nurani seperti itu juga. Kenapa Bunda berusaha di usia 0 sampai 7 tahun anak Bunda berusaha Bunda menghatamkan Sirah Nabawiyah, menceritakan cerita Rasulullah itu dikhatamkan selama 7 tahun? Karena ada amanah buat hatinya anak kita. Itu Bunda ya. Baik. Kemudian usia 8 sampai 15 tahun sampai 19 tahun itu usia terbaik untuk praktek, usia terbaik untuk simulasi. Gitu Bunda ya. Jadi usia untuk terbaik dipraktekkan apa-apa yang harus kita latihkan pada anak kita ketika dia usia besar kelak kemudian hari. Nah ini ayah itu usia 8-15 tahun ini ayah itu. Usia ini ibu ini yang lebih banyak PIC-nya ibu, kalau ini lebih banyak PIC-nya ayah. Baik, yang kedua adalah kenapa kita bicarakan soal ketangguhan ini, Bunda? Amanah Allah kepada kita cuma satu, urusan anak. Jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Sepakat ya, karena ini Al-Quran harus kita sepakati ya. Jadi anak yang lemah itu berarti harus meninggalkan anak yang tangguh, gitu ya, anak yang kuat. Nah anak yang tangguh itu secara pengasuhan artinya ini Bunda. Jadi usia psikologisnya harus lebih matang dari usia biologisnya. Bunda bisa baca di sirah, Bunda bisa baca di bagaimana ulama-ulama dulu, kaum sahabat sahabiah dulu seperti apa
proses tumbuh kembang. Jadi anak kita berhasil mengurus dan menyabarkan anak kita ketika usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Itulah sebabnya kenapa bunda dan ayah kalau punya anak 0 sampai sekitar umur kelas 3 SD, itu kalau dia mengerjakan sesuatu yang baik, bunda memberikan pujian. Tapi bagi anak bunda yang sudah kelas 4 SD ke atas, kita tidak lagi memberikan pujian, tapi kita memberikan penghargaan. Itu bunda ya, karena begitulah amanahnya dari perkembangan emosional. Jadi kalau bunda anak kelas 3 SD ke bawah, kalau dia mengerjakan sesuatu, bunda bisa mengatakan, ya Allah hebat banget anak bunda atas izin Allah. Itu namanya pujian. Tapi kalau anak bunda kelas 9, umur 9-10 tahun ke atas, kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, bunda katakan, ya Allah hebat banget anak bunda. Nanti dia bilang biasa aja kali Bang, gitu ya. Kenapa Bu? Secara fitrahnya dia tidak lagi butuh pujian, tapi dia butuh penghargaan. Seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, seperti Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas dan kepada sahabat-sahabat muda yang lain. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan pun ayah dan bunda? Satu, bangun ketangguhan sejak dini. Saya mengambil istilahnya pun ketangguhan itu are made not found. Jadi ketangguhan itu tidak emang harus diramu, harus dibuat gitu loh bunda, sama-sama dengan pasangan kita. Tapi tidak ditemukan, bukan hanya ketemu di pinggir jalan, itu bukan. Tapi memang pekerjaan kita menguatkan ketangguhan anak itu memang harus kita kerja keras dari kita. Baik. Nah, apa tugas kita? 2 hal. Ya, yang pertama saya nulisnya BO Bun, yang kedua BP. BO itu adalah benahi diri orang tua. Sepakat ya Bun? Dalam pengasuhan dalam Islam itu jernih di hulu akan insya Allah jernih di hilir, gitu bunda ya. Jadi kalau kita ingin menghebatkan anak, salah satunya adalah jadilah teladan bagi anak-anak kita, gitu bunda ya. Yang kedua, benahi pengasuhan. Nah, saya ambil contoh ya bunda ya. Benahi diri orang tua itu adalah benahi relasi spiritual yang tadi saya sebutkan itu bunda. Benahi relasi spiritual seperti apa hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini memang para ulama meminta adalah hubungan spiritual suami, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan spiritual suami bunda dorong terus dekat dengan Allah, mudah-mudahan urusan rumah tangga, urusan pengasuhan, kata para ulama, nggak terlalu berat. Kalaupun ada masalah, agak lebih gampang untuk recovery. Kemudian yang kedua adalah benahi relasi pernikahan, yang tadi sudah saya sebut. Bunda ya, ini contoh benahi relasi spiritual. Periksa relasi spiritual orang tua, terutama suami. Bunda bisa baca Ibnu Qayyim al-Jauzi, tulisan beliau, Abdullah bin Mubarak, dan banyak sekali penelitian-penelitian secara pengasuhan. Kenapa begitu pentingnya suami punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memantaskan pemegang amanah Allah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi. Ya. Kalau 0 sampai 7 tahun, salah satu desainnya Allah itu apa? Ada di An-Nahl 78. Itu benda ya, An-Nahl 78. Kalau As-Saffat 102 itu dia ada anak usia kita 7 sampai 15 tahun atau 8 sampai umur 15 tahun. Baik. Kemudian yang kedua adalah benahi relasi pernikahan. Bagaimana cara membenahi relasi pernikahan? Bunda, yang pertama itu adalah ayo kita cek seperti apa roadmap pernikahan kita. Kita sudah punya roadmap apa belum gitu Bunda ya? Maksudnya apakah pernikahan kita sudah punya tujuan apa enggak gitu Bunda ya? Ini contoh saja, contoh ya Bunda dan ayah sudah, saya yakin sudah punya roadmap ini. Bunda dan ayah sudah sepakat ya bahwa kemana tujuan pernikahan ini, sepakat kan insya Allah ya, sudah sepakat ya. Salah satunya adalah kepada ke surga bareng-bareng, gitu ya. Ada itu di Ar-Ra'd 23. Mudah-mudahan antara suami istri sudah tersosialisasikan ini, itu Bunda ya, sudah terbicarakan ini. Yang khawatirnya adalah tidak terbicarakan sehingga rumah tangga kadang-kadang ini jalan apa enggak gitu Bunda, menuju tujuan apa enggak gitu ya. Nah, cara untuk mencapai itu pun, mencapai Ar-Ra'd 23 ini, secara pengasuhannya itu ada 5 tahap. Ketika tahap yang pertama itu pranikah, tahap yang kedua itu 5 tahun awal pernikahan, tahap yang ketiga itu anak-anak mulai datang, tahap yang keempat itu anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah. Nah, tahap yang kelima itu adalah tahap di mana menua bersama, itu Bunda ya. Nah, tahapan ini yang paling penting kita bicarakan dengan pasangan kita. Contoh nih Bun ya, pernikahan itu sangat tergantung kata para ulama, para ahli di nomor 2 ini, tahap nomor 2 ini, di 5 tahun awal pernikahan. Bunda saya ini yang sudah 5 tahun lebih.
Di 5 tahun itu salah satu ayat Allah yang harus kita gunakan adalah Allah mengatakan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, gitu ya Bunda ya. Jadi kamu pakaian dia, dia pakaian kamu. Kamu penutup aib dia, dia penutup aibmu. Jadi tugas kita di 5 tahun awal pernikahan adalah bagaimana kita menyelesaikan dulu yang sering disebut dengan tadi Ustazah menyebutkan inner child itu Bunda ya, utang-utang pengasuhan itu. Kepribadian yang nggak terlalu baik yang disebabkan oleh persoalan pengasuhan kita di masa kecil. Itu dulu yang bisa selesaikan usia 2 tahun pernikahan. Baik. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan, yang perlu kita benahi dari pernikahan itu adalah pertanyaan yang dua ini. Masihkah kita sedunia dan sesurga? Masihkah kita serumah dan sejiwa? Ya, saya jujurnya Bunda, saya mengalami banyak hal nih Bunda. Kadang-kadang agenda sedunianya masih sama, gitu kan? Tapi agenda sesurga ini nggak sama. Pengen dia mulai malam-malam, suami nggak mau. Pengen bang kita perbaiki yuk bacaan Al-Quran, kita sudah umur segini, anak sudah besar, suami nggak mau, gitu Bunda. Atau salah satu pasangan nggak mau. Jadi agenda sedunianya sama, tapi di rumah itu agenda sesurganya nggak sama, gitu. Walaupun fasilitas kita banyak, gitu Bunda ya, ini kan menjadi kering rumah tangga. Karena apa? Karena agendanya berbeda, gitu Bunda. Kemudian serumah dan sejiwa, ini artinya ketemu secara fisik setiap hari, tapi sebenarnya ketemu jiwanya nggak ketemu, gitu Bunda. Jadi ketemu secara fisik setiap hari. Jadi bagaimana bisa bertahan dia bersandiwara? Ya, itu yang dia. Baik, kemudian membenahi relasi pernikahan, utang dan luka pengasuhan suami istri. Itu Bunda yang tadi saya sebut itu utang apa? Utang pengasuhan yang tadi saya sebutkan inner child. Inner child itu adalah perbedaan Bunda sekarang, ayah sekarang yang disebabkan perbedaan yang tidak terlalu bagus, yang disebabkan oleh persoalan pengasuhannya kita dulu di umur 0 sampai 15 tahun. Kenapa sekarang kita sumbu kompornya gampang meleduknya? Kenapa sumbu kompor kita pendek? Karena disebabkan oleh persoalan usia 0 sampai umur 15 tahun kita. Baik. Kemudian kita teruskan adalah ini yang tadi saya sebutkan budaya utang dan luka pengasuhan itu. Nah kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah membenahi pengasuhan. Benahi relasi pengasuhan, bangun resiliensi sesuai tahap perkembangan. Ini ketangguhan anak-anak kita. Ini sudah urusannya kita dengan anak-anak. Satu, membangun relasi pengasuhan itu ada 3 hal kata para ulama yang harus kita sepakati bersama. Yang kita tanyakan dengan pasangan kita. Satu, di dalam pengasuhan dalam Islam itu, adakah prinsip antara suami dengan istri masih sama apa enggak? Prinsip ngasuh ya, budaya prinsip ngasuh. Karena persoalan kita dalam pengasuhan rumah tangga itu, anak-anak kita banyak sebabnya kita berbeda karena bukan persoalan teori, tapi lebih pada persoalan prinsipnya nggak sama itu antara suami dan istri. Yang kedua pola itu adalah bagaimana kegiatan kita sehari-hari dengan anak-anak kita. Saya ambil contoh ke diri saya tuh, saya bertahun-tahun Bunda, ketika anak dulu umur kelas 2 SMP datang ke saya, kemudian anak saya sulung ini bilang, ya, aku sudah hampir 14 tahun di rumah ayah ini. Kemudian kata anak saya, boleh nggak aku nanya, sebenarnya bangun pagi secara Islam itu seperti apa sih ya? Oh saya terdiam ayah dan bunda. Saya shocknya luar biasa. Terus kata anak saya tanya ke anak saya, sebenarnya mas mau nanya apa? Dia bilang gini, aku biarlah jadi korban gak apa-apa, tapi aku punya adik 2. Boleh nggak bunda dan ayah sepakat soal membangunkan anak di pagi hari? Ini baru satu pola, gitu bunda itu. Bertahun-tahun saya nggak tahu polanya, gitu bunda. Bagaimana membangunkan anak? Bagaimana saya membangunkan anak sesuai dengan dulu saya dibangunkan waktu kecil? Bagaimana almarhumah istri saya membangunkan anak sesuai dulu waktu dia kecil? Tapi kami nggak pernah mencari tahu membangunkan anak secara Islami seperti apa. Kami nggak pernah tahu. Belasan tahun sampai anak umur 14 tahun, gitu bunda. Nah, baik. Kemudian yang terakhir yang perlu kita benahi supaya anak menjadi tangguh itu adalah roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini adalah yang Allah sebutkan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Apa itu Bu? Ngasuh anak laki-laki pasti berbeda dengan ngasuh anak perempuan. Ngasuh anak laki-laki salah satu rujukannya ke keluarga ayahanda Ibrahim. Ngasuh anak perempuan salah satu rujukannya kepada keluarga ayahanda Imran. Itu ya, begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh saja bunda ya, prinsip-prinsip pengasuhan yang harus kita samakan, sama disebut dengan ayah, dengan pasangan kita. Tanya ke pasangan, bang atau kakak atau emas, anak itu amanah abang atau emas, sepakat nggak sama nggak gitu ya.
Nah, amanahnya ada 5, Bang. Bukan amanah hanya nyari uang saja, tapi amanah juga soal spiritual anak, amanah juga soal emosional anak, dan lain-lain. Apalagi contohnya misalnya kita tanya ke pasangan kita, Bang atau Mas atau Akang, anak ini mau disolehkan dulu atau dipintarkan dulu, gitu Bunda ya. Kalau nggak sama dalam prinsip, nanti dalam pola ngasuh anak pasti akan berbeda, gitu ya. Jadi misalnya gini, harusnya apa? Khawatirnya pasangan kita prinsipnya adalah pintarkan dulu, baru solehkan. Kita prinsipnya solehkan dulu, baru pintarkan. Beda nanti dalam pola pasti berbeda, gitu ya. Ini contoh beberapa prinsip di dalam pengasuhan dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah pola. Nah, pola ini Bunda adalah bagaimana kita sehari-hari dalam mengasuh anak. Saya ambil contoh ini semua kelemahan-kelemahan saya itu. Saya harus banyak belajar di ayah dan Bunda. Satu adalah yang saya contohkan tadi. Saya bertahun-tahun sampai anak saya mengingatkan saya setelah berumur 14 tahun Bunda, mengingatkan saya bahwa aku boleh nggak ya minta sama ayah supaya adik-adikku tuh tahu cara bangun secara Islam seperti apa. Saya bilang, kenapa sih Mas gitu? Karena aku ngerasain 14 tahun ketika ayah membangunkan aku dengan cara ayah, ibu membangunkan dengan cara ibu. Itu boleh, gitu. Pengen boleh nggak ya? Ada nggak sih bangun secara Islam itu seperti apa? Wah, saya kalang kabut waktu itu ayah, Pak Bunda gitu. Dalam rangka apa? Karena ayah tadi itu anak ini miliknya Allah gitu. Saya nggak pernah ngurus gitu. Yang diinginkan Allah itu seperti apa gitu. Saya membangunkan anak sesuai dengan saya dibangunkan dulu waktu kecil, gitu Bunda ya. Itu sudah bangunan, bangun gitu. Nah, kalau istri beda lagi gitu Bunda. Ya, baik. Kemudian ini contoh saja Bunda ya, beberapa pola dalam pengasuhan anak-anak kita. Kalau saya sih mengatakan ke diri saya, karena ini amanah dari Allah SWT, ada bagusnya memang kita melihat pola pengasuhan itu kan ketika anak bangun sampai dia mau tidur lagi gitu Bunda ya. Nah, itu menurut amat saya perlu kita cek tuh, ya cek ya. Kalau bangunnya udah seperti apa nih gitu Bunda ya, polanya siapa, pola seperti apa. Jangan-jangan Bunda dan ayah seperti saya. Saya pernah ngecek Bun. Dulu saya dengan anak-anak dengan almarhumah istri saya, dari dia bangun sampai dia mau tidur lagi, saya checklist tuh Bun. Ada nggak ya bangun sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya? Nggak ada. Jadi saya bilang ke almarhumah istri saya, inilah rahasianya kenapa kita susah betul urus anak ini. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan desainnya Allah gitu Bunda ya. Membangunkan anak, dulu kami berdua bagaimana pentingnya orang bangun gitu Bunda ya. Mau dari jarak jauh, mau dari apa terserah gitu. Padahal seperti yang Bunda lakukan sehari-hari di rumah, membangunkan anak secara Islami itu kan satu, nggak boleh jarak jauh gitu Bunda ya. Karena itu sangat merusak struktur pendengaran dan struktur otak. Kemudian harus bertaus dulu gitu Bunda ya. Kemudian harus ada skin touch, gitu Bunda ya. Nah, seperti yang Bunda lakukan sehari-hari. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah membuat anak tangguh itu adalah melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Ini amanah itu ada dalam Al-Quran soal, gitu ya. Nah, bagaimana caranya anak laki-laki itu sesuai jenis kelaminnya? Anak laki-laki itu targetnya nanti Bu di atas 20 tahun, 21 tahun. Yang muncul kelaki-lakiannya, itu Bunda ya. Para ulama menyebutkan kelaki-lakian itu ada 4. Abdullah sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, itu Bunda ya. Kemudian sebagai rijalun dan sebagai zakarun. Rijalun itu laki-laki yang utuh, zakarun itu laki-laki seperti biasa. Jadi Bunda, bolehkah anak laki-laki kita Bunda nanti kelak menjadi seorang profesor, seorang pengusaha terkenal, itu seorang yang hebat? Boleh. Tapi pastikan dia menjadi Abdullah gitu loh kan. Kalau dia nanti kemudian hari menjadi seorang pengusaha terkenal, kemudian orang bilang Bapak kaya banget, kemudian dia Abdullah, dia mengatakan enggak, ini atas izin Allah. Itu Bunda ya, itu Abdullah. Dan itu nggak bisa dibangun hanya langsung dadakan, itu harus dibangun sejak dari awal. Kemudian anak perempuan kita, apa targetnya Bunda? Anak perempuan kita itu di dalam yang tadi Allah sebutkan itu, targetnya adalah anak perempuan di usia 20 tahun, 21 tahun ke atas. Rasulullah SAW mengingatkan sebenarnya mengurus anak perempuan itu targetnya cuma mengajarkan, mengenalkan 4 perempuan hebat di dunia dan akhirat. Ada di hadisnya juga. Jadi mengurus anak perempuan itu salah satu tugas utama kita adalah mengenalkan keterampilan, kepribadian 4 perempuan itu. Siapa itu? Bunda Maryam binti Imran, karena kelak kemudian anak perempuan kita akan menjadi seorang
ibu. Kemudian mengenalkan bunda kepribadian Bunda Khadijah binti Khuwailid, karena kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi seorang istri. Kalau mengenalkan keterampilan kehebatan Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, karena kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi seorang anak yang baik. Mengenalkan keterampilan kehebatan Bunda Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, karena kelak kemudian hari dia akan seperti bunda semua, yang aktif, yang membantu masyarakat tapi tidak meninggalkan rumah, gitulah bunda ya, gitu. Menghebatkan masyarakat tapi juga menghebatkan rumahnya. Ini targetnya, ya bunda. Jadi kalau kita sukses mengurus anak perempuan, bolehkah anak perempuan kita kelak kemudian hari menjadi seorang dokter terkenal, jadi seorang psikolog terkenal, jadi seorang pengusaha terkenal? Boleh bunda. Tapi ketika dia menjadi seorang pengusaha terkenal, kita pastikan tidak menzalimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan kehebatan keterampilan Bunda Khadijah binti Khuwailid. Itu bunda ya. Nah, bangun ketangguhan sejak usia dini ini sangat teoritis, pun itu ketangguhan ya, bukan kue tangguhan, ketangguhan. Jadi bangun ketangguhan itu sesuai dengan tahap perkembangan. Itu bunda ya, tahap perkembangan. Jadi misalnya membangun ketangguhan itu dari orang tua melakukan misalnya di usia 0 sampai 2 tahun. 2 tahun itu membangun ketangguhan karena apa? Karena Allah sedang memberikan banyak bentuk potensi untuk berkembang di usia itu. Itulah sebabnya bunda kalau 0 sampai 2 tahun itu bunda kan sering kalau ngomong bayinya gitu ya, bunda kan sering cerita ya, misalnya kalau lagi ngomong bayi terus bunda pegang tangannya gitu ya bunda, terus kita bilang, dek nanti kalau sudah besar tangan ini jangan memegang sesuatu yang diharamkan sama Allah, gitu bunda ya. Itu salah satu sudah membangun ketangguhan, gitu bunda ya. Bunda sudah hafal insyaallah. Kemudian membentuk jati diri anak ini bunda secara cepat aja kita lihat, karena insya Allah bunda sudah sangat paham dengan tahap perkembangan ini. Ketangguhan dengan tahap perkembangan anak usia dini, cara membangun ketangguhan cuma 3 tuh. Kalau dia salah arahkan, kalau dia salah arahkan, itu bunda ya. Jadi kalau dia salah arahkan, kalau dia salah arahkan, itu aja, itu bunda ya. Kalau dia minum makan tangan kiri, arahkan ke tangan kanan, gak usah fokus ke tangan kirinya, gitu bunda ya, karena mengarahkan. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan. Membiasakan adalah kalau ada yang positif yang dia lakukan, nah itu yang fokusnya kita benda ya, fokusnya kita. Kemudian keteladanan, yang tadi saya sebutkan itu, anak usia dini ini sangat mempunyai kemampuan besar untuk mengcopy paste apa-apa yang bunda dan ayah lakukan, itu di copy paste. Ini anak masa transisi. Kalau di dalam parenting dalam Islam disebutnya masa memais, 7 sampai 10 tahun sampai 11 tahun. Cara kita membuat ketangguhan itu yang pertama adalah banyak dialog dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah membimbing, tidak memberikan instruksi yang banyak, tapi membimbing. Kalau misalnya anak bunda 7 sampai 10 tahun, 11 tahun, maka kemudian piringnya nggak dibawa ke belakang, bunda bagusnya tidak mengatakan, piring belakang gitu ya. Bagusnya dibimbing. Dibimbing itu maksudnya adalah semacam coaching itu, coaching itu the power of question. Kita tanya, bagusnya piring ini taruh di mana? Gitu bunda ya. Gitu. Baik. Nah usia balik ini usia balik itu adalah program akil pada anak prabadi. Balik bisa ditunda, balik anak-anak bunda dan ayah bisa ditunda? Nggak bisa ditunda, karena balik itu betul-betul bentuknya pertumbuhan dari Allah. Itu bunda ya, sifatnya fisik. Tugas kita adalah membuat program akil bagi anak balik kita. Itu bunda ya. Nah, contoh salah satu program akil itu adalah melahirkan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan yang tadi sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu. Nah, semuanya ini banyak dipegang oleh ayah ini sebenarnya. Ya, melahirkan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Ini kelekatan di usia dini. Ini tadi di usia dini itu paling bagus itu 0 sampai 5 tahun, yang paling bagus lagi itu pun 0 sampai 2 tahun. Ya, 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau para ulama menyebutkan salah satu frikarnya para umahat, para ibu masuk surga itu adalah ketika dia serius mengurus anaknya di usia 0 sampai 1,5 tahun. Ini usia terbaik, usia dini itu nanti sudah sama-sama kita tahu lah, 7 tahun pertama itu apa, 7 tahun pertama menentukan tahap perkembangan berikutnya dan lain-lain. 7 tahun pertama itu juga ini berurusan dengan apa, kalau bunda sering mengenalnya dalam taklim itu tarbiyatul jinsiyah. Tarbiyatul jinsiyah itu pendidikan seksualitas ya. Nah, pendidikan seksualitas itu bunda
salah satunya adalah harus kita ajarkan dulu namanya tarbiyatus syakhsiyah, pendidikan identitas. Jadi kalau misalnya gini, kalau anak laki-laki di usia 2 tahun 3 tahun itu ayahnya sering main gulat dengan anak laki-lakinya. Jadi kalau misalnya anak laki-lakinya main gulat sama ayahnya, terus kemudian dia cekek leher ayahnya pegang tangan anak laki-laki dan bilang, tangannya anak laki-laki muslim itu bukan untuk mencekik dan lain-lain. Itu salah satu cara membentuk kepribadian anak laki-laki. Dan saya kalau yang berikut ini cara untuk mengajarkan terjatuh tentang persoalan seksualitas. Seksualitas itu bukan seks ya bunda ya, perbandingan muslimah itu. Kalau anak perempuan bunda usia 2 tahun 3 tahun, biasanya pun kalau pintu keluar itu kita gantungin, namanya pintu keluar rumah kita gantungin jilbab bergo itu. Ya jilbab bergo itu yang buka pasang. Kenapa kita gantungin itu? Karena salah satu cara kita untuk mengajarkan persoalan aurat, persoalan tentang di anak kita ini adalah perempuan. Kan gitu pun ya. Biasanya perempuan kita kalau mau main keluar, dia lari keluar, biasanya kita halangi gitu bunda ya, seperti yang bunda lakukan. Kita halangi, sang perempuan kita bilang, emang kenapa sih aku mau main keluar gitu? Nah, biasanya pun kita harus sentuhkan ke dia, kita bilang ke dia, ini mbak, ini aurat, Allah nggak senang kalau ini buka, dan ini harus disentuhkan tuh. Nah sekarang pakai jilbabnya, gitu udah ya. Kalau sampai di luar dia buka jilbab nggak ada masalah. Yang paling penting sudah kita ajarkan, kita biasakan itu. Jadi kita nggak terus susah nanti mengurus persoalan dia berkerudung, menjaga hijabnya. Nanti ketika dia masuk usia-usia prabalik dan kan, ya udah ya. Oke. Ini kelekatan yang tadi sudah pun biasanya yang paling hebat pun 0 sampai 2 tahun, ya. Kemudian membentuk jati diri anak-anak supaya dia menjadi anak yang punya percaya diri. Nah, ini bunda ya. Ini saya ambil contoh membangun konsep diri anak supaya percaya diri itu adalah tergantung dari 2 hal. Citra diri itu adalah, kalau bahasanya itu self image, itu citra diri itu adalah bagaimana bunda dan ayah memperlakukan dia. Itu bunda ya. Jadi bagaimana dia memandang dirinya gitu bunda. Kalau kita bilang itu aja nggak bisa, nah gitu bunda ya, berarti kita sedang membangun citra diri yang buruk terhadap anak kita, gitu ya. Masa itu nggak bisa, temanmu bisa, nah gitu bunda ya, itu membangun citra diri yang buruk. Kalau membangun citra diri yang buruk ini, nanti dia susah pun punya jati diri ketika dia besar, gitu ya bunda ya. Membanding-bandingkan, gitu bunda ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini pun misalnya menyampaikan bahwa memuji, menghargai anak-anak kita. Kemudian yang kedua pun, yang menjadi supaya dibentuk jati diri yang kuat dia supaya jadi tangguh itu adalah setelah citra diri, namanya harga diri, self esteem. Self esteem itu bagaimana orang luar memandangnya diri dia gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit. Yang terakhir adalah komunikasi. Jadi cara menghebatkan anak supaya tangguh itu memang nggak bisa lagi lari dari cara kita berkomunikasi dengan anak kita. Ini komunikasi itu cuma 2 ini bunda, 2 ini saja sebenarnya. Kalau bunda bicara dengan anak, berbicaralah dengan respect, hargai anak kita. Insya Allah nanti dia akan mendengar apa saja nasihat kita. Kalau bunda mau mendengar anak, dengarkanlah dengan empati. Insya Allah dia akan berbicara kepada bunda, tidak lagi bicara kepada orang lain. Gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ayah dan bundanya adalah orang yang terbaik buat dia curhat. Baik ayah dan bunda, ini contoh saja bagaimana cara supaya kita berbicara dengan respect, itu bunda ya. Dan nanti bagaimana kita supaya bisa mendengar dengan empati. Syaratnya 2 saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ayah bunda. Kalau nanti kurang-kurang dalam sesi tanya jawab, bisa DM ke Instagram saya, bisa ke WA. Terbatas ilmu dan kemampuan saya bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Secara kesimpulan adalah bagaimana kita menghebatkan, menangguhkan anak kita. Yang pertama adalah soal berkahan, itu yang paling utama. Yang kedua adalah jernih dulu, jernih di hilir. Harusnya kita dulu yang berusaha memperbaiki diri. Insya Allah nanti akan mudah kita untuk menangguhkan anak-anak kita. Yang ketiga adalah teori-teori tadi bunda, mengenali tahap perkembangan anak dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Saya tarik nafas dulu ya Bu ya, karena pertanyaan saya juga sebenarnya Bu. Sekarang nih hari-hari ini juga seperti itu Bu yang saya lakukan itu. Karena banyak betul. Saya punya cucu 2 Bu. Sekarang ini mantu itu hampir setiap hari itu telepon.
Jadi mantu saya berubah menjadi debt collector parenting. Jadi dia mempersoalkan suaminya, gitu benda ya. Anak saya itu, misalnya telepon nih, gitu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah sehat. Gitu. Biasa mantu saya sopannya gitu, ayah sehat. Karena dia tahu bahwa nih ada persoalan nih, ya. Saya bilang kalau dia bilang udah iya gitu, ya debt collector datang. Gitu. Nah, saya bilang ada apa nak? Gitu. Abang ya. Nah, udah mulai tuh abang. Saya bilang ya Allah, ampuni saya ya Allah. Jadi kenapa nak? Abangmu kenapa? Ya gini ya, ini kan kemarin itu udah tanggal tua gitu loh ya. Aku kan tanya sama abang, bang, abang tadi lewat gak sih lewat dapur gitu? Oh, abang jawab gini ya, gitu. Lewat. Abang lihat gak tempat beras kita? Lihat. Gitu. Gimana tempat beras kita bang? Tempat beras kita kosong, kata si abang. Terus apa yang abang lakukan? Apa ya? Bagusnya gimana ya? Sudah umur 30 tahun. 30 tahun. Itu debt collector. Yang tadi itu waktu masih muda. Rencana saya, buat keinginan saya, kalau sudah anak nikah itu, kita udah bisa melangkah kaki itu. Tapi debt collector, itu debt collector pertama. Anak yang kedua juga sudah punya cucu. Ini debt collector yang kedua. Gitu. Setiap hari debt collector itu datang 3 kali, 4 kali bulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Beberapa ulama para ahli mengatakan gini, Bun, apa-apa yang kita lakukan itu tidak ada kata terlambat, itu satu. Benar ya? Yang paling penting itu tadi saya menyebutkan kita bukan pada hasil, tapi adalah pada ikhtiar. Itu benar ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 5M kalau saya menyebutnya. Jadi, saya agak sedikit emosional ngomong karena saya masih belajar untuk hal semacam ini. Yang pertama, M yang pertama secara teoritisnya adalah kita ampun Allah. Nggak ampun Allah. Jadi kita nggak mampu, kita manusia ini nggak mampu. Kalau saya pun anak sudah umur 30 tahun, umur 27 tahun, untuk membayar 30 tahun yang lewat itu susahnya luar biasa. Tenaga sudah susah, mata sudah lamur, gitu udah ya. Kalau tenaga kaki udah nggak kuat lagi. Gitu. Apa yang pertama adalah kita yakini betul kepada Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mudahkan urusan ini. Jadi yang pertama, yang pertama itu kata para ulama adalah minta ampun sama Allah. Kalau istilahnya teman-teman majelis taklim itu adalah hijrah dan mi'raj, move on dan move up. Nah, minta ampun sama Allah ini kata para ulama harus kita tunjukkan kepada Allah, show off gitu loh. Misalnya, kalau kemarin kita baca Al-Quran sehari itu mungkin 2 halaman, mau nggak mau kita tambah 3 halaman. Kalau dalam sepekan itu kita suami istri mulai misalnya 3 kali dalam sepekan, kita harus tinggalkan 4 kali dan gitu benar ya. Kalau kemarin ibadah-ibadah yang lain, tilawah, apa lain itu, doa pagi, doa sorenya kita laksanakan, kita coba laksanakan. Itu salah satu bentuk show off kita kepada Allah. Dan kita meyakini ya Bun ya, kalau kita semakin dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat sama kita dan Allah akan mudahkan dan Allah akan memberikan jalan keluar yang kita nggak pernah duga sama sekali. Itu M yang pertama. M yang kedua adalah mengakui. Mengakui itu Bun adalah kalau kita meninggalkan banyak persoalan waktu kecil, jangan kita aja Bun, tanya sama yang di samping. Mas, abang, AA, merasa nggak ini anak kita udah mulai besar, tapi dia mandirinya nggak ada, tanggung jawabnya nggak ada. Kalau si Mas, si AA-nya, si abangnya jawab ya, aku juga merasakan deh, itu berarti kita masuk bisa ke M yang ketiga. Artinya apa? Kita bisa sama-sama. Yang paling berat untuk membayar hutang dan menyelesaikan inner child itu adalah ketika hanya satu orang dari 2 pasang, dari 1 pasang. Jadi si istri merasa bahwa ya Allah, berat banget kasihan di anak-anak, nah dia susah hidupnya karena bergaul susah, karir juga susah. Tapi kalau suaminya nggak ngerasa apa-apa, ini berat gitu ya. Nah, M yang kedua mengakui. M yang ketiga itu adalah menyadari. Menyadari itu adalah mari kita periksa di dalam diri anak kita itu utang pengasuhan itu apa saja. Kalau saya ambil contoh dari saya, anak yang pertama itu adalah yang paling berat utang pengasuhan itu adalah anak-anak susah untuk fight. Anak saya, karena terlalu 0 sampai 15 tahun, 18 tahun itu saya terlalu overprotective gitu. Yang harusnya saya tega dan tegas gitu loh Bun, dia harus menyelesaikan persoalannya, saya bantu terus. Sehingga apa yang terjadi ketika dia besar, dia nggak tahu Bun cara untuk menghadapi persoalan seperti apa. Terus yang kedua, anak yang kedua itu adalah
dia susah pun untuk mengapresiasi orang, susah untuk minta maaf, susah untuk memuji. Nah istrinya, mantu saya ini, itu juga sering telepon ke saya, ayah, kenapa ya kok Pak Abang ini susah bener? Saya bikin makanan yang baik, saya bikinin minum yang enak, itu susah untuk memuji, menghargai itu susah. Saya bilang sama mantu saya, nah itu urusannya ayah yang salah. Itu abangmu itu sebenarnya juga bersoal sama diri. Karena semua orang yang punya hutang pengasuhan itu pasti bermasalah dalam lingkungan sosial. Gitu. Jadi saya bilang ke mantu saya, sekarang boleh nggak kamu kerjasama dengan abang? Gitu. Jadi terimalah ini paket lengkapnya ilahi buat kamu. Paket lengkapnya ini yang terbaik yang Allah berikan laki-laki ini. Nah masuk kita kepada MK4. MK4 itu membayar hutang. Membayar hutang itu misalnya tadi pun, kalau misalnya hutang anak kita yang sudah besar, tanggung jawabnya nggak ada, bunda nggak usah nasihati dan ceramahi. Contohnya apa yang harus dilakukan, tadi saya sebutkan namanya hands on, minds on. Apa itu maksudnya bunda? Jadi kalau dia nggak bisa bertanggung jawab, susah bertanggung jawab, itu bunda ya. Nah kita latih, kita kasihkan tanggung jawab. Misalnya kita berikan tanggung jawab, dia bisa bertanggung jawab sekitar 0 sampai sekian persen, kasih apresiasi, nggak usah komentarin. Besoknya kasih lagi tanggung jawab, dia bisa naik sampai 1, sekian persen, kasih apresiasi, kasih lagi pun. Secara teori ilmu karakternya pun itu 21 kali atau 30 kali. Nah salah satunya adalah kenapa bunda dan ayah memanfaatkan betul, menunggu betul bulan Ramadan itu ada 30 waktu sebenarnya untuk memperbaiki akhlak dan karakter anak kita. Secara ilmiahnya 30 kali continue gitu pun mudah-mudahan ada perubahan. Nah yang kelima adalah kalau kita sudah perbaiki, kita cari lingkungan yang baik. Itu kalau utang ya udah, utang itu urusannya apa, tumbuh kembang, gak mandiri, gak bertanggung jawab, anaknya lelet, apa gitu loh udah ya. Tapi yang paling berat sebenarnya itu adalah luka pengasuhan, luka batin. Yang waktu dia kecil kita mungkin ya udah karena kekurangan pengetahuan atau suami istri memang yang tadi saya sebut itu serumah tapi nggak sejiwa, ada yang kerasnya luar biasa, dampaknya ke psikologis anaknya itu luka batin. Kalau luka batin udah hubungannya pada psikologis, jadi susah kita untuk kita misalnya seperti yang dilakukan pada utang pengasuhan. Semua anak yang mengalami luka batin harus dibasuh dulu lukanya. Biasanya ini kita kerjasama dengan professional health seperti konselor, seperti psikolog, psikiater. Jadi biarlah dengan ilmunya dia basuh dulu ke anak-anak kita. Nanti kalau sudah mulai sembuh, baru kita melakukan reparenting namanya, yang kita lakukan kepada anak kita yang tadi dia mengalami utang pengasuhan. Gitu ya Bu. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa lama rahasianya Allah? Jadi tugas kita adalah, kalau saya menyebutnya dalam bahasa Permata Bintaro itu adalah do the best, let Allah finish it. Tugas kita itu hanya ikhtiar, lakukan yang terbaik saja. Kalau apa hasilnya, Allah urus hasil. Gitu ya. Karena bisa jadi kalau kita urus hasilnya, kita stres pun, gitu ya. Nabi Nuh dan beberapa orang-orang hebat-hebat lainnya itu betapa hebatnya, gitu ya. Ikhtiar yang beliau lakukan, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan hidayah datang kepada anak, ya urusan Allah SWT. Allah. Yang paling menarik pun sebenarnya di dalam pengasuhan itu selalu ulama mengatakan bahwa ada rujukan setiap persoalan kita. Itu benar, itu yang paling menariknya, membuat kita aman dan nyaman. Jadi kalau yang seperti Bunda sampaikan, gimana dengan suami yang LDR jarak jauh? Adakah contohnya di masa lalu? Ada, gitu, banyak sekali. Dan banyak juga yang memberikan contoh kepada kita bahwa nggak banyak contoh meskipun ayahnya itu LDR, itu tetapi hasilnya luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, banyak lagi contoh yang lain. Artinya yang pertama pun supaya kita punya kesehatan mental yang baik, sampaikanlah ke diri Bunda bahwa nggak selamanya orang yang LDR itu nggak berhasil mengurus dan menghebatkan anak, gitu benar ya. Tetapi sudah barang tentu ini pun, kalau kita LDR atau single parent pun sebenarnya, ya itu bisa kita contoh pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan jarang pulang ya. Nabi Ibrahim itu hitungan jari pun ketemu dengan Nabi Ismail, gitu ya. Tapi siapa bisa mengatakan Nabi Ismail bukan seorang anak yang berhasil dalam sebuah didikan? Luar biasa, otaknya cerdas, fisiknya luar biasa, spiritualnya luar biasa. Jadi kalau gitu mari kita melihat kepada pola Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar. Satu Bunda ya. Yang ditujukan dari pola Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar LDR ini adalah Bunda Hajar nanya kepada Nabi Ibrahim, Abang, gitu ya,
ini dalam rangka apa pergi dan meninggalkan berdua saja di daerah itu? Nabi Ibrahim pertama diam, yang kedua diam, kemudian beliau menjawab bahwa ini perintahnya Allah. Nah, Bunda Hajar setelah menjawab mendengar itu, Bunda Hajar menerima gitu Bunda. Pergilah abang karena itu salah satunya adalah abang ini kata perintah Allah. Apa pelajaran kita ambil nomor satu adalah sampaikan ke suami ketika wahai abang, wahai emas pergi keluar seperti Nabi Ibrahim, jagalah diri dari kemaksiatan. Itu paling penting karena pengaruhnya besar. Saya bantu ada beberapa penelitian di Amerika, teman-teman di Amerika selama 7 tahun. Apa dampak orang suami yang LDR banyak bukan maksiat itu? Dampaknya ke anak untuk persoalan akhlak dan akidah anak. Itu secara psikologis, gitu ya. Jadi satu pelajarannya adalah mari kita sampaikan kepada pasangan kita kalau kita mau merujuk nih Bun ya kepada pola Nabi Ibrahim, menjaga persoalan kemaksiatan itu Bunda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bisa jadi gini Bun. Kita bilang sama suami, boleh nggak aku ingatin kalau misalnya waktu sholat malam aku telepon, boleh nggak? Waktu subuh boleh nggak aku ingatin? Boleh nggak aku telepon setiap hari misalnya, Mas sudah Al-Qur'annya berapa bacanya? Gitu ya, gitu. Itu salah satu kita untuk menjaga persoalan tadi yang contohkan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah kita lihat ke Bunda Hajar. Bunda Hajar ini salah satu Bunda, kalau kita melihat di dalam ilmu pengasuhan itu adalah salah contoh ibu yang LDR atau single parent gitu Bunda ya. LDR yang beliau belajar betul untuk puasa mengeluh Bun. Gitu, puasa mengeluh ya. Jadi Bunda Hajar ini beliau menerima gitu Bunda ya bahwa ini takdir Allah. Kalau beliau dalam keadaan yang sangat frustasi betul, beliau lari ke puncak Bukit Safa dan kemudian melihat ke kiblat dan mengadu manama. Kemudian kalau pada puncak frustasinya, beliau mengadu ke puncak Bukit Marwah dan mengadu kepada Allah. Itu Bunda ya. Satu pelajaran yang luar biasa adalah buat Bunda Hajar. Beliau menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, pergilah Mas untuk berjuang di jalan Allah. Aku akan jaga semua harta yang kau tinggalkan. Termasuk harta itu adalah dirinya dan anak-anak. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga pun adalah kita perlu menjaga pencitraan diri ayah di depan anak-anak kita. Jadi jangan kita membuat citra buruk terhadap ayah. Kalau anak tanya, ayah kemana sih? Gitu. Jangan kita buat citra yang buruk. Belajar di Bunda Hajar, Nabi Ismail tanya ke Bunda Hajar, Bun, ayah kemana sih? Siapa sih ayah sebenarnya? Gitu ya. Bunda Hajar menjawab, ayahmu pejuang agama Allah. Ayahmu sedang berjuang untuk apa-apa gitu. Itu salah satu ibrah belajar buat kita. Nah yang terakhir pun keempat adalah kita sampaikan kepada anak kita bahwa kamu lebih banyak dengan ibu. Nah ini teorinya gini Bu. Anak-anak yang berusia 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 7 tahun, kebutuhan dia terhadap ayahnya itu, kebutuhan terhadap fisik nggak terlalu besar. Tapi kebutuhan ayahnya terhadap psikologis ayahnya sangat besar. Jadi kalau butuh Bunda bisa ambil alih seperti Bunda Hajar dulu dengan Nabi Ismail. Dengan anaknya butuh tentang soal ayahnya misalnya apa, kalau di rumah misalnya Bunda ngalamin lampu mati gitu Bunda ya, nah, harusnya kan ayah tuh bisa tenang-tenang gitu, nah Bunda ambil alih nggak ada masalah. Tapi kalau anak-anaknya Bunda sudah umur 8 tahun ke atas gitu, anak-anak itu nggak bisa lagi, dia butuh ayahnya secara fisik, butuh ayahnya secara psikologis. Apa yang Bunda Hajar lakukan? Bunda Hajar lakukan ketika Nabi Ismail usianya sudah usia belasan tahun. Untuk mengatasi dua hal ini, setiap ada kabilah yang datang ambil air Zam-Zam tuh Bunda Hajar nanya, wahai kabilah, Anda ini keterampilannya apa? Kehebatan kabilah Anda apa? Kabilah itu menjawab, keterampilan kami berburu, boleh nggak ajarkan kepada Ismail? Nah gitu Bunda ya. Jadi apa yang kita ambil Bun, ketika anak kita sudah umur yang tadi saya sebutkan itu, sebenarnya kita bisa minta tolong kepada orang lain. Apa itu kepada saudara, apakah itu kepada ini yang kita percaya Bun ya. Nah, kalau nggak bisa menurut saya kepada guru sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa kita harus memilih dan memilah betul sekolah anak-anak kita. Gitu ya. Kenapa kita mungkin nggak terlalu terpersona dengan fasilitas dari sebuah sekolah, tapi yang kita pentingkan adalah apakah guru-gurunya ngerti nggak soal perkembangan anak-anak. Nah, gitu. Jadi mungkin begitu yang bisa kita lakukan. Gitu. Allahu a'lam. Saya jawab mudah-mudahan bisa membantu ya. Ada yang paling menarik dari 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu Bunda Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kalau boleh kita menyebut Bunda Asiyah ini dalam orang pertama harus minta cerai sebenarnya, karena suaminya Fir'aun, gitu kan? Suami-suami kita kan nggak Fir'aun, gitu.
paling-paling sekelas Firgaun lah gitu. Jadi apa yang dilakukan Bunda Aisyah? Orang nanya, kenapa kamu gak bercerai dengan suami gitu. Bunda Aisyah mengatakan satu, bahwa ini adalah paket lengkap ilahi. Paket lengkap ilahi. Jadi memang laki-laki yang terbaik yang Allah berikan sampai detik ini adalah dia. Artinya apa? Aku terima semua paket lengkap ilahi. Gitu Bunda. Itu satu. Yang kedua adalah kata Bunda Aisyah, bisa jadi aku masuk surga itu bukan karena persoalan ibadah. Bisa jadi bukan karena persoalan hijab, karena bukan persoalan sholat dan lain-lain. Tapi kata Bunda Aisyah adalah jangan-jangan aku masuk surga karena kehadiran laki-laki. Nah, itu pun yang kedua. Jadi menurut saya Bunda, yang kedua ini pelajaran buat kita adalah jangan-jangan memang masuk surga kita dengan laki-laki ini. Kesabaran, ketangguhan, menahan semua ketahan malangannya, namanya pun Bunda Aisyah itu jangan-jangan itu yang terjadi sama kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seperti yang tadi saya sebutkan itu, semua persoalan di dalam pengasuhan pernikahan itu pasti ada rujukannya. Ada yang menarik pun, Bunda mungkin sudah sering di Majelis Taklim sudah sering dengar nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah salah satu sahabiah Rasulullah SAW yang sekarang ini di zaman sekarang itu menjadi patokan bagaimana cara istri bicara dengan suami. Ummu Sulaim, suaminya Abu Thalhah, ya. Nah, kenapa Ummu Sulaim itu bagus betul ngomong dengan Abu Thalhah, dengan suaminya, nggak marah, nggak ngamuk gitu. Nah, satu Bunda adalah Ummu Sulaim itu selalu mengurus di bawah perut suaminya dulu, kemudian dekat perut suaminya, mengurus perut suaminya, dan baru mengurus yang di atasnya. Satu. Yang kedua adalah Ummu Sulaim itu selalu tepat waktu, tepat cara, tepat nada, tepat bahasa. Nah, mungkin itu dulu Bun yang dari Ummu Sulaim ini. Nah, bagaimana caranya Bun? Kalau yang kelima itu adalah kalau saya mengusulkan Bun, adalah tingkatkan dulu penerimaannya ibu terhadap paket lengkap ilahi ini sambil kita berdoa mudah-mudahan Allah merubah itu Bunda. Yang paling susah itu adalah Bun, kita nggak menerimanya Bun. Semakin kita nggak menerimanya, semakin banyak salahnya Bun. Gitu, ada aja salah gitu Bunda. Jangan-jangan dia nggak mau karena cara ngomong kita gitu Bunda. Gitu. Tapi yang kita melihatnya itu mah pokoknya lu salah gitu ya. Lu nggak mau salah gitu. Jangan-jangan karena mungkin bisa jadi Bun kita tidak melakukan sebagai tugasnya seorang ibu, seorang istri. Nah, seorang istri itu tugasnya dia itu menjadi sahabatnya dia, menjadi partnernya dia, jadi pakaiannya dia gitu loh Bunda. Jangan-jangan kita belum jadi pakaiannya dia gitu. Jadi memang susah untuk melakukan itu. Mungkin itu Bunda. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang. Satu, bukan pembelaan sebenarnya Pak Bunda. Kamu laki-laki ini bukan nggak mau sebenarnya. Cuman kadang-kadang nggak tahu. Gitu. Nah kadang-kadang proses nggak tahu ini Bunda kadang-kadang seringnya ngegas gitu. Jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan psikologisnya laki-laki. Gitu. Contoh Bun, kadang-kadang bukan Bunda yang di sini. Bunda kan secara psikologisnya perempuan kan daya keinginan belajar kan sangat kuat. Ya. Terus ikut pelatihan parenting, ikut majelis taklim dan yang lain. Nah pulang-pulang ngegas. Gitu. Jadi pengennya suami segera berubah. Gitu. Padahal secara psikologis Bunda, laki-laki itu butuh waktu untuk berubah. Gitu. Kami ini, kami ini mesin diesel, jadi bukan Toyota sebenarnya. Jadi butuh memang pemanasan dulu gitu Bunda. Gitu. Jadi satu hal ini kalau dari sisi laki-laki nih Bunda, menurut saya butuh kita sedikit memahami gitu Bunda ya. Kalau apa-apa yang Bunda dapat di majelis taklim dan parenting yang lain itu, kita lihat dulu lah kondisi pasangan kita gitu Bunda ya. Mana mau apa dulu yang harus kita sampaikan. Bukan nggak mau sebenarnya Bunda gitu. Kita kan mau cepat masuk surga nih, tapi kan kita nggak pengen kita sendiri ya Bun. Gitu ada yang lain. Itu satu Bun. Jadi artinya adalah bukan nggak mau sebenarnya, tapi nggak tahu gitu deh. Banyak juga para suami yang melakukan dia nggak mau, dia bagi mereka itu amanah anak itu hanya nyari uang saja, tapi nggak tanggung jawab soal spiritual. Gitu misalnya kita sampaikan tadi itu, Mas, ini anakmu sudah mulai menuju pribadi, dia betul-betul membutuhkan sosok
seorang laki-laki beragama itu seperti apa, gitu deh. Nah itu idealnya kan seperti itu. Tapi kita melihat juga yang kedua yang saya sebutkan, yang tadi saya sebutkan di 5 tahun awal pernikahan, banyak para laki-laki itu yang susah untuk bekerja sama karena persoalan utang pengasuhan. Jadi utang pengasuhan belum selesai. Itulah sebabnya kenapa di 5 tahun awal pernikahan itu para ulama menyebutkan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi apa kerjaan kita dengan pasangan? Ayah kita sebutkan bahwa Mas, aku penutup aibnya Mas penutup aib. Aibku adalah ini utang-utang pengasuhan yang aku punya. Aibnya Mas mungkin apa yang Mas rasakan? Misalnya gitu. Dulu saya maklum istri saya, ketika saya minta maaf ke beliau, terus saya bilang, kamu sudahkah menjadi penutup aib? Aku penutup aib. Aibnya Mas itu apa? Kata almarhumah istri saya ini orangnya susah untuk mengatakan pujian gitu loh. Saya susah memuji istri itu susah. Untuk mengatakan sayang ke istri itu susahnya luar biasa. Nah saya bilang sama istri, kamu menutup aibku. Jadi ketika aku misalnya nggak memuji kamu, nggak menghargai kamu, itu bukan persoalan aku nggak mau. Tapi di umur 15 tahun aku itu ada persoalan di umur itu aku nggak terlatih untuk mengatakan itu. Gitu kan? Nah apa yang harus kita lakukan? Nah saya bilang sama istri, gitu. Deh, boleh nggak setiap harusnya kamu dipuji, kamu ingatkan aku, gitu. Ini hal yang apa ya pun, hal yang menurut saya nggak usah kita bicarakan ke hal yang tadi itu dulu, tapi kita bicara yang dasar-dasar dulu. Jangan-jangan memang kita mau bicarakan sesuatu yang berat, tapi kita belum menjadi sahabatnya dia gitu loh, belum menjadi pakaian dia gitu loh. Jadi mau bicara yang apapun menjadi banyak persoalan karena belum menjadi pakaian sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga benar adalah kalau sudah terlalu misalnya mentok dengan kita, benar dengan saya adalah perbaiki dulu kita aja, kita servis aja dulu yang terbaik selaku adalah usulan kepada Utolha. Jadi usulan Utolha itu nggak membicarakan persoalan anak mereka meninggal kan gitu ya budaya. Tapi yang dilakukan usulan itu adalah memberisi dasternya lebih dahulu, daster yang senangi oleh suaminya, kemudian memasak yang enak pada Utolha. Kemudian bicara yang enak pada Utolha gitu sampai suatu saat nanti bicara. Tiga ini mungkin yang bisa mungkin banyak tips yang lain, tapi tiga ini yang mungkin mudah-mudahan bisa. Yang keempat kaum laki-laki itu untuk sebuah paradigma susah untuk change. Jadi untuk langsung berubah gini susah. Kami butuh shift, benar. Shift itu agak digeser dikit, gitu ya. Jadi jangan Mas harusnya begini, gitu ya. Jangan harusnya dulu. Mas kalau kita coba ini dulu gimana Mas? Itu yang sering kita sebut dengan shift paradigm, bukan change paradigm. Nah kalau saya mengusulkan shift dulu aja. Kalau change kan begini ya Bun ya, bolak-balikan pengennya langsung hasil. Nah kalau dengan para suami, para laki-laki itu secara psikologis dia nggak suka change, dia sukanya shift. Shift itu digeser dulu, gitu. Misalnya gini, kalau nggak mau sholat, misalnya contohnya dulu saya, kalau nggak mau sholat subuh ke masjid, gitu ya, seenggak-enggaknya sholat subuhnya jangan dirapel sama duha, gitu ya. Maksudnya jangan dijamah dengan duha. Gitu. Nah, jadi kalau gitu bangun dulu aja, bangunnya Mas, aku pimpin dulu aja sholat subuh bareng sama anak-anak itu aja dulu, gitu ya. Bukan kan? Idealnya kan pergi ke subuh ke masjid ya udah ya. Tapi yang kelima buat saya ingat saya yang paling penting bagi laki-laki itu pride, harga diri. Harganya itu kalau sudah terlanggar harga dirinya susah. Jadi menurut saya jagalah pride ini. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang.